Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Rakalumai, dan di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok data mining tentang penerapan metode algoritma a priori dalam memprediksi persediaan stok sepatu. Moda perdagangan yang semakin terhubung antar satu sama lain pada era globalisasi dan informasi ini telah semakin memicu perilaku antara para pelaku bisnis untuk mencari serta menerapkan terobosan-terobosan baru dalam persaingan langsung dengan kompetitornya. Analisa akan data penjualan pada hakikatnya sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan para pelaku bisnis dalam menentukan strategi penjualan berikutnya. Salah satu disiplin ilmu yang dapat membantu proses pengambilan keputusan ini adalah lewat analisis relasional dari data penjualan tersebut menggunakan metode data mining. Selanjutnya, data mining. Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Pada hakikatnya, data mining merupakan proses interaktif serta iteratif yang memanfaatkan data dalam jumlah yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, algoritma a priori merupakan salah satu metode data mining yang difokuskan kepada analisis asosiasi antar dataset demi menemukan aturan asosiatif pada tiap-tiap kombinasi dataset tersebut. Pada contoh kasus ini, metode algoritma a priori akan diterapkan untuk menganalisa data penjualan sepatu dalam jumlah banyak. Dalam kasus ini, algoritma a priori akan juga difokuskan untuk menganalisa pola transaksi penjualan sepatu untuk mencari hubungan relasional antara banyak dataset penjualan dari berbagai merek. Dalam studi ini, program yang digunakan adalah Tanagra versi 1.4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya untuk data penjualan yang ambil, di sini ada data per bulan untuk bulan Januari dengan penjualan tinggi sepatu Nike dan sepatu New Balance. Untuk data bulan Februari, penjualan tertinggi masih Nike dan New Balance. Selanjutnya, untuk di bulan Maret, penjualan tertinggi yaitu Adidas dan New Balance. Dan untuk selanjutnya di bulan April, penjualan produk sepatu tertinggi yaitu Adidas dan New Balance. Terus selanjutnya untuk di bulan Mei, penjualan tertinggi Adidas dan Geox. Selanjutnya di bulan Juni, untuk penjualan tertinggi yaitu Adidas dan New Balance. Lanjut. Untuk di bulan Juli, penjualan tertinggi yaitu Adidas dan New Balance. Untuk di bulan Agustus, penjualan tertinggi yaitu Adidas dan Nike. Untuk bulan September, penjualan tertinggi Nike dan Geox. Untuk di bulan Oktober, penjualan tertinggi yaitu sepatu Geox dan New Balance. Selanjutnya, untuk di bulan November, penjualan tertinggi sepatu Palladium dan New Balance. Untuk di bulan Desember, penjualan tertinggi yaitu sepatu Palladium dan New Balance. Berdasarkan dari data table yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sepatu merek Palladium, Adidas, dan New Balance menempati 3 teratas pada jumlah penjualan. Langkah berikutnya adalah membuat tabel pola transaksi penjualan. Nah, berikut pola data transaksi penjualan. Pada tabel di kiri merupakan item set 3 mark dengan penjualan tiap bulannya. Sedangkan untuk di sebelah kanan merupakan tabel
data bulanan dari transaksi bulanan tiap merek sepatu yang menempati urutan 3 teratas setiap bulannya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nilai support menurut Sari, nilai support yang ideal adalah apabila nilai minimumnya berada pada kisaran 30%. Dalam tahap ini, nilai support dari satu item set dan 2 item set kombinasi akan dihitung menggunakan rumus-rumus di bawah ini. Perlu dicatat bahwa pada kombinasi 2 item set bagi dataset yang tidak memenuhi nilai minimum support, maka dataset tersebut akan dihilangkan. Support A sama dengan sigma jumlah transaksi mengandung A dibagi sigma total transaksi dikali 100%. Yang kedua, support A dan B sama dengan sigma jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi sigma total transaksi dikali 100%. Berikut adalah tabel support item set. Nilai item set yang di bawah 30% akan dikecualikan dari pembentukan asosiasi. Oke, perkenalkan, selamat malam. Nama saya Wahyu Yogi Arjang Gige. Di bagian ini saya akan menjelaskan soal pembentukan asosiasi. Seperti yang sudah dibahas di pembahasan nilai support, apabila nilai support dari satu item set atau dari data set nilainya di bawah 30%, maka entry data tersebut akan dikecualikan dari pembentukan asosiasi. Apabila kita melihat dari yang sebelumnya, di tabel 16 di support 2 item set itu ada beberapa dataset yang di bawah 30%. Maka untuk pembentukan asosiasinya, data-data ini akan dikecualikan. Dan untuk tabel support yang untuk 3 item, itu keseluruhan dari datanya di bawah 30% untuk nilai supportnya. Maka untuk tabel yang support 3 item set akan dikecualikan secara sepenuhnya. Maka dari itu, untuk pembentukan asosiasi hanya ada dua dataset, yang satu item set, yang satu lagi pairing antar dua data. Oke. Pada tahapan ini hanya kombinasi dua item set yang telah memenuhi nilai support minimum lah yang akan dipergunakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kombinasi 3 item set karena semua nilai minimum supportnya tidak terpenuhi, maka tidak akan dipergunakan untuk tahapan pembentukan asosiasi. Pada tahapan ini, variabel confidence juga akan dicantumkan pada tabel hasil asosiasi. Oke, dari data tabel 19 yang confidence aturan asosiasi, di sini yang paling tinggi relevansinya adalah pairing antara sepatu merek Palladium dan New Balance. Di mana apabila satu konsumen membeli Palladium, maka ia juga akan membeli New Balance, atau ibaratnya apabila terdapat satu pembelian Palladium, maka pembelian New Balance juga akan terjadi. Untuk peringkat keduanya ditempati oleh pairing antara Adidas dan New Balance, di mana apabila terjadi pembelian satu sepatu Adidas, maka akan terjadi dulu pembelian satu sepatu New Balance. Dan hasil asosiasinya di sini kesimpulannya yang paling tinggi seperti yang tadi disebutkan antara pairing Palladium dan New Balance dengan tingkat confidence-nya 100% dan supportnya 41,6%. Jadi dia sudah memenuhi di atas support dan confidence-nya 100%. Oke, di gambar 2 ada diagram hasil asosiasi, di mana seperti yang sudah yang dijelaskan sebelumnya, Palladium dan New Balance grafik confidence-nya termasuk yang paling tinggi, di mana menepati nilai 100.
Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan pada jurnal yang kita bahas di sini, sepatu yang paling diminati adalah New Balance dengan nilai 91,67% confidence-nya, yang diikuti oleh Adidas dan Georg sebesar 75 dan 50%. Di mana kemudian diikuti oleh Nike dan Palladium yang masing-masing menempati nilai confidence-nya 41,67%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa metode algoritma a priori sangat berguna untuk mengetahui hubungan frekuensi penjualan. Dalam hal ini, penjualan sepatu. Hasil pembentukan asosiasi yang telah didapat dari proses analisa data ini dapat dipergunakan dalam mengembangkan strategi penjualan yang tepat. Contohnya, apabila melakukan satu pembelian sepatu Palladium, maka kemungkinan besar New Balance juga akan dibeli. Ya, itu merunut pada ini ya, pada data penjualan 1 tahun ke belakang. Oke, sekian dari kami. Saya sudah cukup. Silakan untuk Ahmad Fauzan bisa ditutup. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.